Datanglah Al-Quran dengan keindahan bahasa yang bagi mereka yang memahami bahasa ini, mereka bisa nangkep bahwa wallah ini bukan bahasa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Pertemuan kemarin kita telah membahas tentang isbat ma'iyah, menegaskan kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para makhluknya. Dan dapat kita fahami bahwa kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum dalam artian tiada yang luput dari penglihatan, pengawasan, dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang khusus adalah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebersamaannya kepada hamba-hambanya yang khusus, yang spesial, yang beriman, dengan penjagaannya, rahmatnya, pertolongannya, demikian. Ya. Nah, kebersamaan ini, maka dengan memahami kebersamaan ini, lihat, tidaklah takwil kemudian kita nafikan total. Enggak. Takwil, kita akan melakukan takwil apabila memang diarahkan dari Allah dan dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memahaminya dengan cara takwil. Takwil adalah memalingkan makna dari makna yang zahir. Begini kan? Sebagaimana yad, tangan, makna zahirnya dipalingkan maknanya menjadi kekuasaan oleh para kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan yang hak. Ya kan? Nah ini takwil. Okay? Dan itu batil. Karena tidak ada keterangannya dari Allah dan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak juga dari para salafus saleh. Tapi kebersamaan. Ya, sesungguhnya Allah bersama. Tuh, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dan bersama. Apakah maknanya bersama adalah zat Allah bersama mereka? Tidak kita fahami demikian. Kita artikan kebersamaannya adalah maknanya penjagaannya, pengawasannya, pengetahuannya, kuasanya yang bersama mereka. Adapun zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap di atas arsy-Nya tuh. Jadi sebenarnya kita memahami kebersamaan Allah, di situ kita menggunakan takwil juga gak pada dasarnya? Kita pakai karena memang diarahkan memaknainya untuk takwil. Ya? Karena kita mesti mempertemukan dalil-dalil yang menegaskan bahwa Allah posisinya zatnya berada di atas arsy, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan juga Allah bersama kaum yang demikian. Allah bersama kaum yang demikian. Ini mesti dipertemukan. Maka kebersamaan yang ini maknanya tidaklah maknanya zat Allah bersama mereka, tapi kuasa Allah bersama mereka. Dari penglihatannya, pendengarannya, pengawasannya, pertolongannya, dan lain-lain. Tuh. Jadi somehow takwil apakah selalu batil? Tidak, takwil memang apabila memang diarahkan untuk memaknainya tidak sesuai dengan zahir atau letleks redaksi Al-Quran, ya kita memahaminya demikian sebagaimana ya keterangan yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari para as-salaf as-salih. Bisa difahami ya bedanya takwil bagaimana kita dan bagaimana ahli bidah. Mereka melakukan takwil pada hal-hal yang tidak ada keterangannya untuk mentakwilnya. Nah ini yang ngaco. Seperti mentakwilkan yad, tangan dengan kekuasaan, seperti mentakwilkan istiwa dengan isti'la, dan demikian hal-hal yang tidak ada keterangannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga telah menjelaskan bab selanjutnya tentang kita menetapkan adanya sifat kalam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana sifat kalam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat fi'liyah fi nafsil waqt, in the same time dia sifat dzatiyah juga. Itu telah kita jelaskan juga dan kita menegaskan di mana akidah, bagaimana konsep akidah Ahlus Sunnah di dalam mengimani hal tersebut. Bab selanjutnya. Bab itu dua-dua ya. Itsbat tanzilil Quran minallahi ta'ala, menegaskan bahwasanya turunnya Al-Quran itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Betapa Al-Quran memang benar diturunkan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Qala al-Imam rahimahullah berkata, wa qawluh, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa hadha kitabun anzalnahu mubarak. Nah, dan inilah kitab yang telah kami turunkan, yang dipenuhi dengan, yang membawa banyak keberkahan. Ya. Anzalna, yang telah kami turunkan. Tuh, Allah mengkhabarkan bahwasanya kitab ini diturunkan. Zain? Ya. Lau anzalna hadzal Qur'an, kemudian Allah berfirman, andai saja Quran ini kami turunkan ala jabal, ke atas sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Maka kau akan lihat gunung tersebut bergetar dan tunduk karena takutnya dia kepada Allah. Tuh, berarti Al-Quran munazzal, diturunkan. Wa idza baddalna ayatan makana ayatin, Allah berfirman, dan apabila kami ganti satu ayat, oke, dengan ayat yang lain, wallahu a'lam bima yunazzil, dan Allah mengetahui apa Allah turunkan, qala, ngarang-ngarang aja. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Justru kebanyakan mereka hakikatnya tidak mengetahuinya. Yani ada kasus di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala menggantikan beberapa ayat yang telah diturunkan dengan ayat-ayat yang baru. Demikian. Ini nanti kasusnya nasikh mansuh. Nanti kita jelaskan. Zain? Nah, ketika fenomena demikian terjadi, ini jadi hujah buat orang-orang kafir bahwa hakikatnya, ini engkau saja ngarang-ngarang wahai Muhammad. Begitu. Sallallahu jadi hujah buat mereka untuk mencela kebenaran bahwasanya Al-Quran memang datang dan turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Muhammad aja katanya ngarang-ngarang. Katanya gitu. Innama anta muftarin. Tuh, sungguhnya engkau ngarang-ngarang nih. Bal aktsaruhum la ya'lamu. Justru kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Qul, katakan. Yani katakan wahai Muhammad. Qul nazzalahu ruhul Quds. Sungguh Al-Quran tersebut dibawa turun oleh Ruhul Quds, oleh Holy Ghost. Jibril alaihissalam. Min Rabbik. Dibawa dari Rabbmu, yakni dari Allah Subhanahu wa ta'ala bil haq. Yani betapa itu benar. Dibawa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Membawakan hak, membawakan kebenaran. Biyuthalladzina amanu. Dengan tujuan untuk menguatkan para, mentsabatkan, yakni menegarkan, menteguhkan para orang-orang yang beriman, wa hudaw wa busyra, dan sebagai bentuk petunjuk dan juga kabar gembira lil muslimin, bagi para orang-orang kaum muslimin. Walaqad na'lam, dan sungguh kami telah mengetahui, annahum yaqul, tadi mereka berkata, innama yu'allimuhu bashar, sesungguhnya Al-Quran ini diajarkan kepada Muhammad oleh seseorang. Ya, oleh seseorang. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajami. Katakan bahwasanya lisan mereka yang mereka tuduhkan bahwasanya Muhammad diajarin Al-Quran sama tuh orang, lisannya, lidahnya itu ajami, lisan orang asing. Yani dituduhkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil ayat-ayat ini dari seorang yang banyak mempelajari kitab terdahulu dari Taurat, Injil, dan lain-lain. Itulah ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah untuk menjelaskan, di mana di situ Allah sendiri menjelaskan bahwasanya benar Al-Quran ini memang Allah yang menurunkannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tayyib, kita lihat tafsiran ayat ini sambil baca syarah Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. لما أورد المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على إثبات الكلام لله تعالى وأن القرآن العظيم من كلامه سبحانه شرع في سياق الآيات الدالة على أن القرآن منزل من عند الله. Di sini Al-Imam Ibnu dan menegaskan bahwasanya memang Al-Quran itu benar adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala di bab sebelumnya maksudnya. Ya. Bahwasanya Al-Quran memang perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan oleh Syekh rahimahullah penjelasan bahwasanya membawakan ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran memang benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak." Tuh. Dan kitab ini kami turunkan mubarak, ya. Yani dipenuhi dengan keberkahan, dipenuhi dengan keberkahan, ya. Wa qaddima sifatal inzal li'anna al-kuffar yunkirunaha. Harusnya di dalam urutan Arab umumnya, commonnya di dalam urutan bahasa Arab, wa hadza kitabun mubarakun anzalna. Begitu. Dan inilah kitab yang penuh dengan keberkahan, kami turunkan kitab tersebut. Normalnya begitu. Tapi diputar sama Allah susunannya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Tuh. Ya, dan inilah kitab yang telah kami turunkan. Betapa kitab tersebut dipenuhi dengan keberkahan. Tuh, kenapa dikedepankan sifat inzal sebelum mubarak? Setelah kitab ini, katanya adalah untuk menegaskan dan untuk membantah pengingkaran kepada para orang-orang kafir yang mengingkari bahwasanya Al-Quran tersebut turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengingkari hal tersebut. Dari situ sifat inzal ini diturunkan, disebutkan di duluan sebelum mubarak. Ya, demikian. Dan mubarak artinya katsirul barakah, yang membawa banyak keberkahan. Lima huwa mustamilun alaihi minal manafi' ad-diniyah wa dunyawiyah. Di mana Al-Quran mencakup atau mengandung banyak bentuk manfaat, baik manfaat yang sifatnya pada agama baik ataupun manfaat duniawi. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, di mana Allah berfirman, andai saja Al-Quran ini kami turunkan ke atas sebuah gunung, niscaya kau akan lihat gunung tersebut tertunduk, bergetar, takut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza ikhbar an 'azamatil Quran. Ini adalah kabar dari Allah tentang keagungan Al-Quran tersebut. Wa annahu haqiq bi an takhsha' lahul qulub. Dan betapa Al-Quran adalah sesuatu yang memang layak benar hati-hati manusia takut dan tunduk kepadanya. Fa innahu law anzala ala jabal, bahkan Al-Quran ini apabila diturunkan ke atas sebuah gunung, ma'a kaunihi fi ghayatil qaswah, padahal gunung adalah sesuatu yang menjadi lambang kekuatan dan kebesaran dan kekuatan. Wa syiddah wa sallabah, tuh sesuatu yang benar-benar berat, besar dan kuat, demikian. Lau fahima hadzal Qur'an la khasha' wa tasadda. Tuh, andai saja gunung tersebut memahami Quran itu, niscaya gunung tersebut akan bergetar dan tunduk min khaufillah, hadzaran min iqabih. Karena takutnya gunung tersebut kepada Allah. Ya, dan karena takutnya dia dari hukuman Allah. Fa kaifa yaliku bikum ayyuhal bashar? Maka ya, bagi kalian wahai para manusia, bagaimana mungkin kalian antalin qulubukum wa takhsha alla talin qulubukum wa takhsha? Kok bisa kalian wahai para manusia diturunkan, disampaikan Al-Quran kepada kalian, namun tidak melembut hati kalian dan tidak tunduk kepada Al-Quran tersebut? Begitu maksudnya. Ya. Wa qad fahimtum 'anillah, padahal kalian telah memahami dari Allah amrahu, perintah-perintahnya, wa tadabbartum kitabah, dan betapa kalian telah mentadabburi kitabnya. Ya. Demikian Al-Quran adalah memang sesuatu yang memiliki azamah, memiliki keagungan dan memiliki kedahsyatan yang luar biasa. Yang bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan bergetar dan tunduk ketika mendengar ayat tersebut. Ayat-ayat Allah dibacakan. Demikian kisah yang terjadi di Sajdah An-Najm. Ingat, Sajdah An-Najm, ya, di masa-masa ketika Rasulullah SAW di masa dakwah di Makkah, di mana para kaum Quraisy ini mereka saling menasehati satu sama lain. La tasma'u li hadzal Qur'an wa alghaw fihi la'allakum taghlibun. Ente orang jangan dengerin tuh Quran ya. Kalau lagi dibacakan Quran, berpalinglah darinya. Jangan dengerin. La'allakum taghlibun, nanti takutnya ente kelengar kalau dengar. Begitu. Taghlibun ya terlena, kelengar. Mereka saling menasehati satu sama lain. Tapi qadarullah, Allah menginginkan untuk terjadi di siang itu, Rasulullah SAW keluar dan melewati para kaum Quraisy yang lagi pada hangout di Nawadi, di sekitar Masjidil Haram, dan Rasul di situ Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di siang hari biasa, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surah An-Najm, ya, An-Najm, wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum
wa ma ghawa wa ma yantiq 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa wan najm demi bintang-bintang idza hawa ketika bintang-bintang tersebut menghilang. Allah boleh bersumpah dengan anything dari nama makhluknya, tapi makhluk nggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Khaliq. Awas, kaidah tuh ya. Allah bersumpah dengan nama bintang di sini. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sungguh sahib kalian, yakni Muhammad SAW, tidaklah dia sarap, tidak juga dia gila sebagaimana yang kalian tuduhkan. Ma dhalla sahibukum. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan dia Muhammad tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, yang disampaikan adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh makhluk yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Yakni tadi Ruhul Quds, yakni Jibril alaihi salam. Terus di surat itu terdapat berita-berita kaum-kaum terdahulu yang dimana mereka kafir dan mengingkari nabi-nabi dan rasul yang diutus kepada mereka, dan kemudian turunnya azab Allah kepada mereka. Allah inginkan hati para kaum musyrikin yang ada di situ untuk terkesima dan mendengar, menyimak semua surat tersebut yang dibacakan langsung oleh lisan seseorang yang Allah turunkan Quran kepada kita. Ya ini qari kalau lagi baca Quran ajib bener, kadang kita suka melted ya ini, meleleh ya ini. Apalagi kita dengar Al-Quran dibaca ini sama lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jamaah Baitus Salam nangis, nggak ngerti, nggak ngerti. Ini Jen, ala kulhat sampai akhir-akhir surat. Akhir-akhir surat. Azifah. Laisa liwaq'atiha kadhibah. Sungguh telah dekat, yakni waktu kiamat. Ya, yakni sungguh itu benar akan terjadi. Afamin hadzal hadithi ta'jabun. Apakah dari semua kejadian dan kisah-kisah ini kalian takjub, aneh, menganggap ini semua aneh? Yakni wa tadhakun wa la tabkun, masih kalian bisa tertawa-tawa dan kalian tidak menangis, yakni wa antum samidun, masih kalian leha-leha nyender. Fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kalian dan beribadahlah kepada Allah. Gitu ujung ayatnya. Itu namanya ayat sajdah. Di situ Rasul sujud sallallahu alaihi wasallam. Syuf Ibnu Abbas cerita radhiyallahu anhu, wal Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Oke, sajadal muslimun wal musyrikun wal ins wal jin. Semua kaum muslimin yang ada sekitar situ, kaum musyrikin yang ada di sekitar situ, bahkan seluruh manusia dan jin yang ada di situ sujud bersama sujudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mereka mengingkari itu setelah mereka bangkit dari sujud, mereka mengingkari satu sama lain. Ya ini baru nyadar gitu. Mada taf'alun? Mada taf'alun? Yani what were you doing? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Asajadna li Rabbi Muhammad? Apakah barusan kita sujud sama Rabbi Muhammad? Mada taf'alun? Apa yang kalian lakukan? Begitu, mereka mengingkari itu. Ya? Betapa Al-Quran memiliki azamah, memiliki keagungan. Yang apabila Allah kehendaki, maka para makhluk tak akan kuasa menahan dirinya, menahan fisiknya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kembali kekafiran pada mereka. Kalau mereka berkata, yakni para orang-orang kafir Quraisy dan para orang-orang jahil yang tidak memahami hikmah digantinya ayat dengan ayat yang lain atau dihapusnya ayat dengan ayat yang lain, mereka akan menjadikan itu sebagai hujah untuk meledek dan mengingkari. Mereka berkata, innama anta wahai Muhammad, sesungguhnya ini mukhtaliq, yakni kadzib. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tapi sesungguhnya kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Yakni mereka tidak mengetahui ilmu apapun dari hikmah. Mengapa dihapuskannya sebagian ayat dengan ayat yang lain, di mana hikmah tersebut dibangun di atas seluruh maslahat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ketahui bagi para makhluknya, untuk kebaikan para makhluknya. Faqad yakunu fi syara' hadza asy-syai' maslahah muaqqatah biwaqt, karena bisa jadi di dalam syariat sebuah maslahat, memang maslahat, tapi fase berikutnya ternyata yang maslahat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebelumnya. Maka digantilah hal tersebut. Demikian diantara hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nasikh mansukh ini memang diantara
mod syariat kita. Ada nasikh, mansuh. Memang, betul, ada. Oke? Yang jelas Allah jadikan dengan segala hikmahnya. Dan nasikh mansuh, banyak bentuknya di dalam Al-Quran. Bisa jadi mansuh lafzan mabqi hukman. Bisa jadi redaksinya dihapus, tapi hukumnya tetap berlaku. Bisa jadi mabqi lafzan, lafaznya tetap ditetapkan di Al-Quran ada, tapi mansuhun hukman. Tapi secara hukum ini udah nggak berlaku. Iya, ada itu. Zin? Contoh kasus ya. Contoh kasus. Jika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah." Syuh. Ketika kalian tampakkan apa yang di hati kalian ataupun kalian sembunyikan, tetap Allah hitung. Barakat ala arjulihim. Akhirnya para sahabat terjatuh di atas kaki mereka. Udah. Ya Rasulullah, telah turun mala natiq. Sesuatu yang kami udah nggak mampu ya lagi ya Rasulullah. Ya ini, umirna bil jihad fajahadna. Kita disuruh jihad, suruh sholat, puasa, zakat, oke. Tapi sekarang telah turun sesuatu yang kita tak miliki kuasa atasnya. Apa? Di mana Allah mau kita lakukan apa yang di dalam hati kita, ataupun tidak kita lakukan, tetap dihitung. Berat gak tuh? Berat gak? Berat. Hatta sahabat radhiyallahu anhum berat. Akhirnya Rasul SAW pun melihat para sahabat demikian. Rasul menegur mereka dan berkata, apakah kalian mau melakukan seperti yang dilakukan kaum Yahudi? Sami'na wa asaina, kami dengar dan kami ingkari. Qulu sami'na wa ata'na, bilang aja tetap pokoknya sami'na wa ata'na, karena Allah lagi uji di situ. Zen? Oke? Tapi ternyata rahmat Allah, nggak lama habis itu turun ayat yang menghapuskan hukum itu. Beberapa ayat setelahnya. Di ayat kursi masih. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Allah tak bebani manusia perkara-perkara yang di luar kuasanya. Tuh, perkara hati ya, ini seringkali di luar kuasa kita. Kita punya ide-ide maksiat, toh kita nggak lakukan, cuman ide doang, khayalan doang, imajinasi yang nggak dihitung jadi dosa tuh. Menghapus yang itu. Redaksinya di dalam Al-Quran ada, itu namanya mansuh hukman. No. Lafaznya ditetapkan, still, masih, tapi hukumnya nggak berlaku lagi. Beberapa kasus yang sifatnya diharamkan, tapi pengharamannya nih bertahap. Ini termasuk nasikh mansuh. Contoh, khamr. Zain? Yas'alunak 'anil khamr. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang khamr wal maisir, sama gambling. Tuh, khamr sama gambling. Karena ini dua budaya kental di bangsa Arab. Orang Arab kalau mabuk, dia mandi khamr. Udah nggak nanggung. Nggak pakai sesloki jal. Nggak mandi khamr. Udah. Umar bin Khattab dan ya sesloki segala. Segayung kurang Arab dulu. Iya. Terus. Sampai Abu Bakar ngelihat orang mabok, terus dia ngelihat kotoran hewan, terus ditaplokin mukanya, wah sambil ketawa-ketawa. Abu Bakar, begitu no, enggak deh, gue gak mau. Abu Bakar dari jahiliyahnya gak mau mabok. Bersihnya Abu Bakar, radhiyallahu anhu. Waktu itu mereka bertanya kepada Rasul tentang khamr sama tentang maisir, judi. Kul, katakan wahai Muhammad, fihima itsm kabir. Di dalam dua hal tersebut terdapat dosa, yakni terdapat maldorot yang besar. Wa manafi, tapi banyak manfaat buat manusia. Tuh Allah bilang banyak manfaat loh khamr. Tapi gimana pun ismuhuma, maldorotnya akbar, lebih besar daripada Allah cuma bilang begitu, nggak bilang haram, nggak bilang aneh, cuma bilang begitu. Berarti masih dihukum awal mubah. Tapi Allah peringatkan loh, awas, banyak bahayanya. Begitu kan? Kenapa judi dibilang banyak manfaat? Minuman keras dibilang juga banyak manfaat. Karena somehow memang minuman ada manfaat-manfaat tertentu untuk tubuh, tapi dengan kadar tertentu. Oke? Ada manfaatnya buat tubuh dan lain-lain. Kemudian judi juga. Oke? Orang Arab ternyata dulu punya kebiasaan. Kalau udah dia judi, menang, terus mabok, ini orang paling dermawan luar biasa. Bawaannya mau sodakoh aja jal. Ini. Akhirnya jadi maslahat buat society. Oke? Itu maslahatnya, di antara maslahat judi dan khamr. Kalau orang mabuk nih,
Begitu cepat dulu tuh. Setelah ini beberapa masa kemudian turun hukum yang lebih mengetatkan khamr. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian dekati sholat dalam keadaan mabuk. No. Iya gak? Berarti sempit nambah waktunya kan? Diharamkan waktu tertentu aja. Tapi kalau orang minum habis lohor nih, asar belum sober. Habis asar nih maghrib belum sober. Habis maghrib, apalagi isya dekat, masih kelengeran, nggak boleh sholat dia. Walhasil dosa kan? Jadi orang baru bisa minum khamr habis isya, habis dinner. Ya salam. Karena waktunya ke subuh jauh. Tuh, makin diperketat gak? Diperketat kan? No, yang awal dihapus dengan hukum berikutnya. Turun tahapan ketiga. Nah, ini baru diharamkan total. Ngapus yang sebelumnya. Gitu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fajtanibu. Itu kotoran-kotoran amalannya setan, jauhi. Tuh, udah. Haram totally. Dari situ para kaum muslimin langsung menumpahkan dan memecahkan kendi-kendi khamr koleksi mereka di rumah. Karena mereka mengoleksinya. Nambah tua khamr ini, nambah ajibnya. Iya, nambah ajib khamr. Mereka naruh anggur fermentednya ini udah lama ini itu didiemin. Ketika turun khamr ya udah haram, dipecah-pecahin. Ilaan sampai titik jalan-jalan di Madinah banjir khamr. Jalan Madinah banjir khamr. Tapi waktu itu Rasul nggak nyuruh ngebilas, nyiram pakai air. Berarti khamr haram iya, tapi nggak najis. Beda waktu ya, Badui pipis di masjid, iya gak? Siram pakai air, oh berarti nah lu mau ngetop, mau dikenang sejarah, pipis di masjid. Kenapa Allah kok pakai begitu, pakai dirubah-rubah begitu ini? Kenapa coba? Karena demi maslahat bagi para manusia. Bisa jadi sebuah hukum ditetapkan di awal karena sesuai dengan kondisi waktu tersebut. No, pada saat itu tepat ditetapkan demikian. Tapi beberapa zaman berikutnya yang lebih tepat adalah hukum yang sebaliknya. Tuh berubah. No. Kalau dari awal diharamin, ini kabur orang dari syariat Islam. Nggak ada yang mau ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu bilang, "Laukan awal ma nazal minal Quran." Andai saja awal-awal hukum yang turun di dalam Al-Quran nih, oke? Adalah pengharaman khamr, pengharaman riba. Oke? Ada yang mau ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena teknisnya juga teknis yang udah benar-benar mengakar pada bangsa Arab lagi. Tapi yang akarnya yang benar-benar disikat, tauhidnya dulu gitu, akidahnya dulu. Udah dapat tauhid dan akidahnya, baru jangankan suruh ninggalin khamr, disuruh ninggalin riba, suruh mengorbankan, mempertaruhkan jiwa raga mereka jihad, mereka bilang sami'na wa ata'na. Karena usulnya udah dapat, akarnya udah dapat. Gitu. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajami. Ya. Firman yang sebelumnya, walaqad na'lam annahum yaqulun innama yu'allimuhu bashar. Sungguh kami telah mengetahui di mana orang-orang kafir berkata bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seseorang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yani min bani Adam, seseorang yang dari anak-anak Adam juga, laisa malakan, bukan seorang, bukan malakan, bukan malaikat, ya. Wa hadzal bashar alladhi yu'allimu, dan ini orang yang mengajarkan Muhammad, kana qad darasa at-Taurah wal Injil. Orang tersebut dulu pernah banyak mempelajari Taurat dan Injil, wal kutub al-ajamiyah, bahkan banyak mempelajari kitab-kitab asing. Karena Muhammadan rajul ummi, dikarenakan Muhammad adalah seseorang yang buta huruf. La yumkin ayyatiya bima dzukira fil Quran min akhbar al-qurun al-ula. Sungguh tak mungkin Muhammad dapat membawakan kabar-kabar sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Kabar-kabar tentang kaum-kaum di abad-abad terdahulu. Ya, ini juga di antara hikmah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan ummi, dijadikan buta huruf.
Ya, yani jangan sampai seseorang berkata bahwa Muhammad mempelajari ini dari kaum lain. Muhammad SAW adalah orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, boro-boro mempelajari hal demikian dari kaum lain. Ya, dan betapa ini adalah sesuatu yang memang fix turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ditutup pintu tersebut oleh Allah dengan dijadikan Rasulullah SAW Rasulun Ummi, Rasul dan seorang yang buta huruf. Ya. Dan berbeda dengan kitab-kitab lain, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kitab-kitab lain diturunkan. Iya, diturunkan. Bedanya Al-Quran diturunkan munajjaman. Ya, dituruninnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dicicil. Hasab al-waqa'i, sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi atau kapanpun yang Allah kehendaki. Maka apabila dilihat dari nuzulnya Al-Quran, dari turunnya Al-Quran, dapat dibagi Al-Quran ini ayat-ayat yang ada ke dalam dua macam. Ada ayat sababiyah sama ayat ghair sababiyah. Ada ayat-ayat yang berkaitan dengan sebab kejadian turunnya Al-Quran tersebut. Ada ayat-ayat yang nggak ada sebab. Allah menghendaki aja untuk menurunkan ayat tersebut. Gitu. Kitab-kitab lain diturunkan, itu langsung gubrak segitu, sekitab. Kitab-kitab terdahulu itu demikian. Ya, langsung gubrak. Ya, nggak dicicil turunnya, nggak sesuai dengan kejadian-kejadian, nggak langsung turun. Sebagaimana turunnya suhuf kepada Ibrahim alaihissalam, kepada Taurat pada Musa alaihissalam, Injil pada Isa alaihissalam, Zabur Dawud alaihissalam, itu turun langsung sekali, nggak dicicil. Itu bedanya Al-Quran, cara menurunkan Al-Quran. Nah, jadi Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz, yakni semua kitab-kitab tertulis di Lauhul Mahfuz. Dari situ, dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan Al-Quran ke langit bumi dulu. Kapan? Di Lailatul Qadar tuh itu. Inna anzalnahu fi Lailatul. Maksudnya menurunkan apa? Menurunkan Al-Quran itu. Menurunkan Al-Quran dari mana? Karena turunnya Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam awal itu bukan Lailatul Qadar. Enggak masuk. Itu udah akhir-akhir Ramadan, karena akhir-akhir Rasul selesai dari tahannus di Gua Hira mau pulang. Nggih? Jadi apa yang diturunkan pada Lailatul Qadar itu? Diturunkannya Al-Quran dari sama sahabat, dari balik langit ketujuh, diturunkan ke langit bumi itu di Lailatul Qadar. Dari langit bumi baru dicicil kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu turunnya Al-Quran. Bedanya sama kitab-kitab lain. Kemudian Allah membantah tuduhan mereka ini. Allah berfirman, lisan alladhi yudhiduna ilaihi ajami. Betapa lidah orang-orang yang kalian kira bahwa ia yang mengajarkan kepada Muhammad Al-Quran tersebut adalah lidah seorang yang asing, bukan orang Arab. Ya, ia adalah orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab. Wa hadzal lisan Arabi mubin. Adapun Al-Quran ini jelas-jelasan lidah Arab, yakni bahasa Arab yang sangat nyata. Yani wa hadzal Quran dzu balaghah Arabiyyah. Quran adalah kitab yang mengandung yang membawakan balaghah Arabiyyah wa bayan wadih, yani gaya tinggi bahasa Arab yang sastrawi luar biasa dan penjelasan yang sangat nyata. Fa kaifa taz'amun anna basharan yu'allimuhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam minal ajam. Bagaimana kok bisa kalian mengira seorang asing mengajarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran ini? Waqad ajiztum antum an mu'aradatih, sungguh kalian telah lemah untuk membantah Al-Quran. Au mu'aradah surah min suwar minhu, tak bisa kalian membantah atau menyaingi satu surat aja yang ada di dalam Al-Quran. Wa antum ahlul lisan al-arabi, padahal kalian adalah orang-orang Arab yang fasih. Sekarang kok bisa nih orang asing kalian tuduh bikin Quran? Ente aja yang orang Arab nggak bisa ngalahin nih Quran, gitu ya. Baik Arab kerukut, condet atau manapun, ya. Tuh, tenabang, ya, nggak bisa. Warijalul fasaha wa qadatul balaghah. Yani Al-Quran nih, ikhwati rahimakumullah, di antara sisi ijaznya ijaz lugawi, mukjizat dari sisi bahasa, oke? Okay? Al-Quran bedanya sama kitab-kitab terdahulu nih. Al-Quran ini manhaj, konsep, method. Di situ Allah keterangan.
Aku perintahkan kalian demikian, aku larang kalian demikian. Itu konsep metode Al-Quran. Sebagaimana kitab-kitab terdahulu juga manhaj. Yakni buku undang-undang. Maksudnya begitu. Oke? Tapi di waktu yang sama Al-Quran mu'jiz. Ini kitab yang memiliki sifat mu'jizat. Beda sama kitab-kitab dulu. Itu nggak punya sifat mu'jizat. Awas. Jadi orang-orang kafir dulu nih nggak ditantang coba bikin yang kayak Taurat. Nggak bisa. Karena banyak yang bisa bikin. Karena nggak ada sisi kekuatan itunya. Oke? Coba kalian bikin yang kayak Injil. Nggak ada tantangan demikian. Begini. Mukjizat turun pada tiap Rasul dan Nabi. Itu sesuai dengan genre skill yang ada pada bangsa itu. Begitu. Di masanya Musa alaihissalam. Skill yang ada di kaumnya adalah apa? Sihir. Sihir mereka mentok. Mereka udah memiliki ilmu sihir sampai mentok. Nah turunlah genre mukjizatnya Musa alaihissalam nih mengalahkan semua ilmu sihir itu. Begitu. Sampai para ahli sihir tahu bahwa ini bukan sihir. Sihir nggak bisa sampai segini. Gitu maksudnya mau bahwa itu. Makanya dibilang mukjiz, melemahkan, mematahkan, nggak bisa ngelawan. Gitu. Musa alaihissalam berkumpul menghadapi belasan ribu para penyihir Fir'aun. Dikisahkan Imam Qurtubi ini rahimahullah. Oke, di sebuah daratan. Mereka semua penyihir-penyihir Fir'aun ini pada bawa ular sama tali. Tali sama tongkat. Mereka berkata, "Alqi ya Musa imma an nakuna awwala man alqa." Lemparkan tongkatmu wahai Musa atau kita duluan yang lemparin. Begitu. Bal alqu, kata Musa, ente orang duluan lemparin. Mereka lemparkanlah tongkat dan yukhayyal ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dikhayalkan kepada Musa dengan sihir mereka, dengan magic mereka nih, oke? Ini semua sekolah-sekolah sihir turun tangan pada saat itu, Hogwarts dan lain-lain turun tangan di situ, oke? Dikhayalkan kepada Musa dengan sihir mereka annaha tas'a, tongkat dan ular tadi berubah tongkat dan tali tadi berubah menjadi ular yang merayap. Aujas fi nafsi khifah. Ini menjadikan ketakutan di hatinya Musa alaihissalam karena Musa awam. Takutlah Musa. Allah berkata, la takhaf. Jangan kau takut. Innaka antal a'la. Bagaimanapun kau lebih berkuasa daripada mereka. Nah di sini ada rahasia sihir. Sihir itu cuma bermain dengan imajinasi itu orang. Yukhayyal ilaihi, dikhayalkan kepada Musa dengan sihir mereka bahwasanya itu berubah jadi dikhayalkan. Penyihir dia kan pakai jin. Jin bisa nggak ngerubah satu makhluk jadi makhluk lain? Punya kuasa itu nggak? Nggak bisa. Terus kok bisa nih Musa ngelihat nih tongkat sama tali jadi ular? Kok bisa? Dikhayalkan, diimajinasikan. No, sihir tuh mainnya. No. Dibikin kau seolah-olah melihat, dibikin kau seolah-olah mendengar. Padahal mah padahal nggak ada. Makanya dibilang penampakan. Iya kan? Nggak ada. Udah gitu. Dan sesama penyihir, seguru seilmu, jangan ganggu. Ya ini mereka tahu, kalau sama-sama mempelajari sihir, mereka tahu bahwa tongkat-tongkat, tali-tali nggak berubah jadi sama-sama punya ilmu sihir, punya usul ilmu sihir mereka. Zen, para penyihir menikmati ketakutan awam yang nggak punya ilmu sihir, kan mereka ketakutan, mereka menikmati itu tuh. Musa awam nggak punya usul ilmu sihir, nggak punya pondasi atau dasar-dasar ilmu sihir, dia melihat tongkat dan tali tersebut jadi orai. Takut kan? Di situ Allah berfirman, Alqi ma fi yaminik ya Musa. Lemparkan yang ada di tangan kananmu. Ya ini tongkatnya. Dilemparkan oleh Musa alaihissalam. Berubahlah tongkat Musa jadi ular. Nih para penyihir ngelihat beneran. Tongkat Musa jadi ular. Di situ mentoknya ilmu sihir Jal. Karena kalau sihir, mereka bisa lihat tongkat-tongkat nggak berubah jadi ular. Kalau emang sihir. Tapi ini para penyihir, dia ngelihat sendiri bahwa tongkat Musa jadi ular. Tuh. Terus nih ular, makanin ular-ularnya para penyihir. Ular apa makan tongkat sama tali? Mau anaconda lagi.
cucu konda, bapak konda. Mereka ngelihat itu sendiri aja. Di situ mentok ilmu sihir. Wallah ini bukan sihir. Tuh itu tuh mentoknya. Kalau sihir nggak begini. This is something beyond magic. Ini sesuatu yang lebih kuasa daripada sihir. Sungguh benar kabar yang dibawakan Musa. Di situ mereka semua sujud kepada Musa alaihissalam. Beriman pada Musa. Tuh, mukjizat turun pada Nabi itu sesuai dengan genre kaumnya aja. Begitu. Zen, turun sama Isa alaihissalam. Kaumnya berbangga-bangga dengan medis dan sihir. Medis dan sihir juga. Ilmu medis sudah tinggi. Dan mereka tahu mentoknya ilmu medis di mana. Nah Isa datang dengan mukjizat-mukjizat gitu. Dengan tipe-tipe mukjizat yang wallah ini bukan medis, di luar medis gitu. Nggih? Atau wallah ini bukan sihir, di luar sihir. Syuf. Inni akhluqu lakum minatin kahayati tayr fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Nih, aku buatkan buat kalian dari tanah liat bentuk burung. Terus aku tiup ya. Jadi burung beneran terbang dengan izin Allah. Penyihir setinggi-tingginya sihir gak bisa ngerubah makhluk jadi makhluk lain, gak bisa. Dan mereka beneran ngelihat itu tanah jadi burung. Itu bukan sihir berarti. Wa ubri'ul akmah wal abros. Nih, aku sembuhkan bagi kalian orang-orang akmah. Akmah, buta dari lahir, buta cacat. Kalau orang buta sakit dulu sembuhin, jago medis. Zamannya Isa alaihissalam. Jago medis. Tapi kalau buta cacat, mereka nyerah. Udah. Oke? Dari pabrik yang udah begitu itu mah. Tapi Imam Isa alaihissalam dengan healing touch. Dengan usapan yang menyembuhkan, sembuh. Wal abros, dan aku sembuhkan orang-orang kusta, yakni lepra. Dulu orang lepra nggak ada obatnya, udah. Itu bentuk bala, udah. Mereka dimumified, dimumi dan ditaruh di celah-celah bukit gunung-gunung, dimumiin. Dulu tuh gitu. Tapi anak Isa alaihissalam disentuh dan sembuh dari ubriul akmah wal abros. Syuf wa wahyil mauta biiznillah. Bahkan aku hidupkan kembali orang mati dengan izin Allah. Medis apa Jal? Ngidupin orang mati medis yang mana? Orang medis mentok. Wallah bukan medis nih. Wallah bukan sihir. Ini sesuatu yang memang benar dari Allah. Dari situ mereka tuh. Itu mukjiz. Bikin orang terpojok di satu posisi yang gak bisa punya pilihan lain kecuali beriman. Itu mukjiz artinya. Oke? Melemahkan, mematahkan. Datang zamannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaumnya berbangga-bangganya dengan keindahan bahasa. No. Datanglah Al-Quran dengan keindahan bahasa yang bagi mereka yang memahami bahasa ini, mereka bisa nangkep bahwa wallah ini bukan bahasa manusia. Gitu. Sampai level itu. Cuman gak semua orang bisa memahami itu. Sampai level orang yang punya chemistry bahasa Arab ini bisa menangkap bahwa kalaupun iya ini bahasa Arab, tiap vocabnya adalah vocab yang aku gunakan juga di dalam kehidupan. Tapi rangkaian ini terlalu indah untuk menjadi rangkaian bahasa manusiawi. Ini datang bukan dari manusia. No. Orang yang ahli syair ini tuh tahu itu. No. Al-Quran tuh di situ mukjizatnya. Zen. Makanya Uwais. Adiknya Abu Dzar. Radhiyallahu anhu. Abu Dzar. Diam. Diriwayat Imam Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas yang banyak kisahin sahabat-sahabat senior kisah Islam mereka masuk Islam ini gimana? Abu Dzar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kan Ibnu Abbas junior kan? Mau kalian aku kisahkan gimana kisah Islamnya Abu Dzar radhiyallahu anhu? Begitu. Jadi Abu Dzar dengar, rajul kharaj di Makkah, seseorang keluar di Makkah, yaz'am annahu nabi, dia ngaku nabi. Aku suruh adikku namanya Uwais. Coba kau hampiri, cari kabarnya. Fa'abta' alayya Uwais. Akhirnya gak balik-balik. Uwais lama benar di Mekah. Ya. Pas balik, tahu-tahu Uwais berkata, Lakit rajulan ala dinik. Aku bertemu dengan seseorang yang berada di atas agamamu. Ya. Abu Dzar udah dapat esensi tauhid. Ia mengingkari sesembahan berhala yang ada pada kaumnya. Tuh. Udah dapat itu, tapi belum ketemu Nabi sallallahu. Jadi nggak tahu syariat gimana. Bahkan dia berkata, aku udah sholat bertahun-tahun sebelum diturunkan syariat sholat.
Saking pengen bikin connectivity dengan Allah. Tuh, dulu gimana ya Syekh kau sholat? Pokoknya aku berdiri habis isya. Terus aku memuji-muji Allah sampai ketika dekat subuh. Aku pun jatuh terlunglai sebagaimana kain yang dijatuhkan. Tuh. Segitunya Abu Dzar dulu. Radhiyallahu anhu. By the way, tahu Abu Dzar ini siapa dulunya? Perampok. Tobat. Jadi begitu tuh. Perampok. Kabilah Ghifar. Daerah Ghifar ini, kabilah Ghifar ini Bronx-nya. Skid Row. Adanya antara Mekah sama Madinah. Dan dia perampok Abu Dzar nih. Tapi dapat esensi tauhid, taubat, dia beribadah dengan Allah, cuman belum dapat jalan, belum ketemu. Nah dia dengar kabar di Mekah ada orang ngaku nabi katanya. Dia suruh adiknya Uwais ahli syair. Yang suka ngadu syair, kalau ketemu di jalan, dia ketemu syair. Ayo ngadu syair, panggillah seorang hakim. Oke, bagusan mana syair dia mah? Gue. Dia ontaknya bagus. Oke, yang kalah ngambil ontak ya. Gitu. Lalu kalah ontak lu gue ambil. Kalau gue kalah ontak gue lu ambil. Begitu dulu. Seenteng itu orang. Akhirnya ngadu syair. Ini hakim nanti nentukan bagusan dia. Ya udah. Jadi pergi bawa satu ontak, pulang bawa dua ontak. Itu Uwais kerjanya. Zain radhiyallahu anhu. Ala kulli hal, Uwais datang ke Mekah. Dia cari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pulang. Laqitu rajulan ala dinik. Aku bertemu dengan seseorang yang sama agamanya sepertimu. Ya'mur bima'ruf wa yanha 'anil syarr. Dia menyeru kepada kebaikan dan mengingkari keburukan. Kata Abu Dzar, "Madza qala lahu qaumuh?" Kaumnya bilang dia apa? Kaumnya bilang dia penyihir. Dia penyair. Oke? Dan dituduhkan yang enggak. "Wa madza qulta anta?" Menurutmu apa? Begitu. Kata Uwais, "Wallah laqad sami'tu." Aku udah dengar semua rhymes-rhymesnya para penyair. Yani syair ini kan ada ketukan-ketukannya, ilmu arud dan bahar, yang dimana ketukan-ketukan ini untuk menyesuaikan nanti ini syair falas apa enggak, benar apa enggak gitu. Oke? Kalau syair falas keluar dari situ berarti salah nih syair gitu. Aku tahu semua ketukan-ketukan syair. Tapi yang dikatakan Muhammad bukan syair. Karena kalau diketuk enggak masuk. Falas. Oke? Tapi dibilang falas juga enggak begitu indah, luar biasa begitu. Misal Imam Syafi'i bilang, "Safir tajid iwadan amman tufariquhu fansab fa innal ladzi dzal 'aishi fin nasabi." Safir. Lakukanlah perjalanan. Yani move on. Tajid iwadan amman tufariquh. Kau akan menemukan pengganti-pengganti dari kekasih-kekasih yang dulu berpisah denganmu. Tuh, asal move on, jangan diam, gitu. Fansab, dan teruslah berusaha. Fa innal ladzi dzal 'aish fin nasab, karena sesungguhnya ajibnya kehidupan itu di dalam perjuangannya, gitu. Ini syair Imam Syafi'i. Kalau diketuk masuk. Safir tajid iwadan amman tufariquhu fansab fa innal ladzi dzal 'aishi fin nasabi. Tuh, masuk gak? Masuk, gak falas. Tapi syair lain belum tentu ketukannya sama. Makanya banyak bentuk ketukan. Misalnya perkataan penyair. Alastum khairaman raqibal mataya wa andal alamina butunar rahi. Tuh. Kalau dihitung pakai rhyme standar tadi, alastum khairaman raqibal mataya butu. Nggak masuk. Falas dah. Udah lu ngangguk aja pura-pura ngerti udah. Dia pakai ketukan yang lain yang harus masuk. Alastum khairaman raqibal mataya wa andal alamina butu narrahi. Tuh, masuk. Oke? Ini ilmu namanya arud bahar. Ini udah nahu, sorof, kelar, balaghah, nah baru arud bahar tuh. Oke? Arab dulu, seawam-awamnya sampai situ. Seawam-awamnya. Katakan dia bukan ahli syair, tapi arud bahar dapat. Kalaupun belum digolongkan jadi sebuah disiplin ilmu namanya arud bahar nahu, nggak ada dulu. Cuman mereka tahu ini berjalan aja pada mereka turun-temurun. Zain, Uwais dengar dari Muhammad SAW, wallah bukan syair.
Dibilang dukun kahana, aku tahu jampe-jampenya kahana. Wallah bukan jampe-jampe kahana. Jampe-jampe yani jampe-jampe harupat, gerak gede, gerak lompat. Bukan itu. Dia, wallah bukan. Kemudian aku pun berislam padanya. Berarti sudah? Dua. Kata Abu Dzar, masyafitani sungguh. Ente nih bawa kabar yang nanggung. Sini. Akhirnya aku ngambil tas gembolan sama kayu. Aku berangkat sendiri ke Mekah. Aku duduk di dekat Zam-Zam, aku minum, aku nunggu. Aku ngeliatin orang dan aku udah bertekad gak mau ngomong sama siapa-siapa. Aku nyari Muhammad karena udah pasti akan dibilang jangan dia gila, dia penyihir. Begitu. Aku diam, aku ngeliatin. Gak lama lewat Ali. Ali bertanya, kayaknya Kisanak bukan Akamsi. Gitu. Iya, bukan dari sini kayaknya. Iya, anak garib. Ayo ke rumah. Tuh, kehormatan buat orang Arab. Ke rumah dia, di rumah Ali, nginep, dikasih makan apa sama Ali. Tapi itulah Arab, awas. Nggak kepo, nggak fudul. Nggak nanya, ente kesini mau ngapain? Nggak. Diam deh, dikasih sama Ali, dilayanin. Besokan paginya, Abu Dzar kembali lagi ke Masjid Nabawi. Masih ngeliatin aja, orang lewatin. Nyari info, tapi bingung, mau nanya juga bingung. Nggak lama, Ali lewat lagi. Kata, amal ana rajul ya'rif manzilahu ba'd. Yani belumkah Kisanak menemukan apa yang dicarinya? Begitu. Katanya. Iya ini belum katanya. Baru Ali duduk nemenin. Mada aqdamak hadhil baldah? Apa yang membuatmu datang ke negeri ini? In akhbartuk in katamta alai akhbartuk. Kalau kau mau sembunyikan hal ini, diam-diam, aneh kabarin deh. Iya, kata Ali. Aku mendengar seseorang muncul di sini ngaku nabi katanya. Aku nyari dia. Oh begitu. Rasyad, yani kau menemukan orang yang tepat. Ini muwajjih ilai. Sekarang aku lagi mau ke rumahnya nih. Kau ikuti aku di belakang nanti. Zain? Kalau aku melihat seseorang yang mencurigakan, yani atanaha wa uslih na'li. Aku pura-pura minggir dan benerin sendalku dan kau jalan terus lewati aku ya kalau begitu nanti. Begitu. Saking ngerinya nih. Tayyib, ikuti aku. Diikuti Ali sampai dapat rumah Rasul, dia masuk dan dia masuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan langsung a'rid alayyal Islam, tawarkan padaku Islam, jelaskan padaku Islam, dijelaskan singkat sama Rasul langsung. Aku berislam, langsung berislam dia. Aslamtu makani, aku masuk Islam di tempat langsung. Rasul pesan, syuf, pulang, uktum hadzal amr, sembunyikan, pulang ke kampungmu. In sami'ta dhuhurana, kalau kau telah mendengar bahwa kami udah menang, udah punya kekuatan, hijrah, bergabung sama kita. Kata Rasul begitu sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar bilang, Umpat. Wallahi la asrukhanna baina adhurihim. Demi Allah aku akan teriakkan keislaman di depan muka dia orang pada. Waktu dia keluar dari rumah terus nyamperin Masjidil Haram, dia teriak. Ya ma'asyara Quraisy, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya orang-orang Quraisy bilang, "Qumu ila hadza sabi." Ini orang murtad gebukin. Digebukin dia. Digebukin sampai akhirnya Abbas. Abbas ini belum masuk Islam waktu itu. Pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bapaknya Abdullah. Ya. Abbas ini waktu perang Badar aja sandera, belum masuk Islam Abbas radhiyallahu anhu. Dia tutupin. Katanya, ataktuluna rajulan min Ghifar. Berani-berani ya kalian ngebunuh orang dari golongan Ghifar. Wa matjarukum wa mamarrukum min Ghifar. Sementara kalian dagang, kalian jalan lewat kabilah Ghifar. Dibalas lu ntar. Begitu. Oke. Tarakuni ka'anni nusubul ahmar. Mereka meninggalkan aku seolah-olah aku berhala merah. Nusub ahmar berhala nih. Zain. Mereka suka sembelih kambing, darahnya dituangin di berhala ini. Tuh, ini bilang nusub ahmar. Berhala yang memeh. Nah, mereka meninggalkanku, aku rupanya udah kayak begini. Berdarah-darah, gitu. Oke? Falamma kan minal ghad, pas besokannya digituin lagi sama dia. Dia pakai lagi. Menghadapi kaum, ya ma'asyara Quraisy, asyhadu an la ilaha illallah. Duribtu li amud. Kata, duribtu li amud. Aing ditenggelan sampai ke kapai. Aku dipukulin sampai hampir mati. Akhirnya ditutupin lagi sama Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib. Dan akhirnya demikian kisah Islam yang Abu Dzar dan menggambarkan juga betapa mereka yang memahami bahasa Arab hakikatnya menangkap
Bahwa Al-Quran datangnya itu bukan buatan manusia. Ya. Bahkan bahasa yang mungkin kita sering dengar sederhana, tapi buat orang yang ngerti bahasa Arab mah, ini ketangkap, wallah ini bukan untayan kata manusiawi, bukan. Dimad al-Azadi. Rocky, sang peruqyah. Dia dari Bani Azad. Syunu'ah. Dia datang ke Mekah. Wa kuntu urqi minar rih. Aku biasa ngeruqyahin orang kesurupan jin. Pas sampai sana aku mendengar anna Muhammadan majnun. Bahwasanya ada orang di Mekah namanya Muhammad, dia gila. Kata dia. Aku bertekad untuk menemuinya. Siapa tahu Allah bisa menyembuhkannya dengan tanganku. Begitu. Akhirnya ditemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, innallaha syafa'a ala yadayya man syaa. Sesungguhnya Allah menyembuhkan melalui tanganku siapapun yang dikehendakinya. Fahallak, yani mau enggak lo gue ruqyahin? Begitu. Rasulullah digituin jawab. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu, ada di antara cara wahyu turun, Rasul suka gemeter, terus kadang hilang kesadarannya. Padahal sadar, suka ditarik ke alam bawah, sadar, dan itu terasa berat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga sahabat ketika satu kali wahyu turun demikian kepada Rasul, lagi duduk rapat nih, pahanya di bawah paha Rasul sallallahu alaihi wasallam, lagi begitu, wahyu turun sama Rasul, nih sahabat bilang, wallah paha aneh kayak ketimpa Uhud, begitu. Berat sama Rasul. Nah pas kelengar ini dibilang tuh Muhammad kesurupan jinnya. No. Makanya dibilang dia kesurupan. Begitu. Sahallak. No, aku sembuhkan. Begitu no sama Rasul. Akhirnya Rasul bilang kalimat yang sering kita dengar. Coba lihat. Tapi buat yang paham bahasa Arab lihat. Rasul bilang. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inu. Ya. May yahdihillah fala mudilla lah. ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. Ini kalimat apa? Khutbatul hajah kan? Sering dengar gak kita? Tapi ini buat dimat ngegedor hati. A'id alayya kalimatik haula. Coba ulangin lagi kayak tadi. Diulangin sama Rasul. Coba ulangin lagi. Sampai 3 kali diulangin. Ini lihat dimat bilang apa? Laqad sami'tu qawla syu'ara wal kahana. Aku sering mendengar perkataan-perkataan para penyahir, para dukun, para orang dan lain-lain. Aku sering mendengar. Tapi sungguh kalimatmu jauh lebih indah daripada perkataan mereka. Walaqad balagna qamusal bahr atau na'usal bahr. Sungguh ucapanmu tadi telah sampai ke dalam samudra. Hatiyadak ubayi'ak alal Islam. Ulurkan tanganmu, biar aku baiat engkau di atas Islam. Tuh lihat. Cuman khutbatul hajah begitu doang kan? Kita sering dengar kan? Sering dengar kan? Masuk Islam gak di situ? Udah Islam ya. Udah Islam ya. Biar kagak ngerti juga. Ya, biar kagak ngerti juga tuh khutbah. Udah Islam. Udah. Ya. Demikian bahasa. Demikian ijaz Qur'ani min haif al-lughah. Gaya ijaz Qur'ani dari sisi bahasa. Mereka yang memahami bahasa dapat memahami bahwa itu hakikatnya bukan dari manusia. Manusia nggak bisa bikin begituan. Ya, itu terlalu indah untuk menjadi untayan kata yang dibuat oleh anak Adam alaihissalam. Nggak bisa. Belum lagi ijaz dari sisi ilmiah, saintis, hakikat sains yang ada di Al-Quran duluan, dan sains belum sampai situ, itu kan diantara ijaz, bentuk bukti kebenaran Al-Quran. Dari situ Allah berfirman demikian, hadzal Quran dzu balaghah arabiyyah wa bayan wadih, kata Syekh Saleh Al-Fauzan. Demikian Quran ini memiliki gaya bahasa Arab yang sangat tinggi dan penjelasan yang sangat nyata. Fakaifa taz'amun? Kok bisa kalian mengira anna basyaran yu'allimuhun nabi minal ajam, bahwasanya seorang manusia dari golongan orang asing mengajarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian orang-orang kafir. Hakikatnya mereka percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana Allah firmankan, innahum la yukadzibunak. Hakikatnya mereka ini tidak mendustaimu wahai Muhammad. Hakikatnya mereka percaya kepadamu. Walakinnadh zalimina biayatillahi yajhadun. Tapi demikian memang kelakuan orang-orang zalim. Mereka senantiasa mengingkari
tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Bab yang ke-23 insyaallah di pertemuan yang akan datang kita cukupkan sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.